Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridawati, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam, akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Happy watching! Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, berfungsi untuk berkomunikasi antar sesamanya dalam masyarakat. Indonesia secara etimologi berasal dari kata Indos yang berarti kepulauan dan Isos yang berarti sebelah timur. Dari dua kata ini, kita dapat mendefinisikan bahwa Indonesia merupakan kepulauan yang terletak di sebelah timur yang masyarakatnya sebagian besar beragama Hindu. Pengertian ini dapat kita pahami sebab Indonesia secara geografis merupakan bagian tertimur dalam peta dunia. Sedangkan masyarakatnya sampai sekarang masih mencerminkan budaya Hindu yang kuat, walaupun agama Islam sekarang yang dominan. Pengertian Indonesia kemudian berkembang menjadi nama negara dan nama bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Hal ini terjadi karena sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno yang digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu juga salah satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Selain sebagai bahasa perhubungan, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan pada masa itu. Beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu. Yang pertama adalah bahasa Melayu sudah merupakan bahasa perantara. Di Indonesia juga digunakan sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Alasan yang kedua karena sistem bahasa Melayu itu sederhana, yakni mudah dipelajari karena di dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan halus. Misal seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Alasan selanjutnya adalah karena suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Makassar, suku Batak, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Alasan yang terakhir karena bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia dikumandangkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia. Dan dengan sendirinya mereka telah membentuk suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Bukti sejarah seperti Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang bertuliskan Fray Nagari dan berbahasa Melayu kuno. Selain itu, Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah tahun 632 dan Prasasti Bogor yang berumur 942 berbahasa Melayu kuno menunjukkan bahwa bahasa tersebut tidak saja dipakai di Sumatera, tetapi juga dipakai di Jawa. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan yang pertama itu terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Perkembangan yang kedua itu terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. 1 hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan undang-undang yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sehingga dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, ataupun forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia.
Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa yang pertama tanggal 28 Oktober 1928, karena pada saat itu para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Selanjutnya tahun 1933, secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga, dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Pada tanggal 2 sampai 28 Juni 1938, pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni ditandatanganinya Undang-Undang 1945 yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Pan-Opijin yang berlaku sebelumnya. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober dan 2 November adalah juga salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR. Juga pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya tanggal 12 Oktober 1972, yakni menyusun buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November yang merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Kongres selanjutnya itu Kongres Bahasa Indonesia IV yang diselenggarakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Kongres selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia V yang terjadi pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia VI diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 diselenggarakan di Hotel Indonesia Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1988. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Tugasnya ialah memberikan nasihat pada pusat pemerintahan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Selanjutnya tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yakni yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Dan yang keempat, bahasa perhubungan antar berbagai wilayah di Nusantara. Selain dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Hal ini berarti bahasa Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi kedudukan sebagai bahasa negara. Pertama, sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia berhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Yang keempat, bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
masih terdapat banyak kekurangan dari penyampaian saya. Saya harap kalian semua bisa memberikan kritik dan saran membangun untuk saya. Terima kasih.